Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Ananda Rangga memimpin doa kita hari ini. Kita berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi hari ini sebelum kita lanjut ke materi, kita ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ada. Siapa? Harga Rizky. Harga Rizky. Terus Kaisa. Kaisa, izin apa? Bolos? Izin. Terus apa lagi? Itu aja. Itu masuk semua ya? Baik, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, seperti biasa kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita bernyanyi dulu, bernyanyi lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Pancasila. Apa semua ya? Apa semua. Sekali lagi hafal, ayo kita bernyanyi bersama ya. Sekalian, kita jangan sampai lupa karena kita bangsa Indonesia bahwa lagu kebangsaan itu harus ada hafal, ya. Baik, hari ini anak-anak sekalian kita melanjut ke materi. Kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar masalah tabligh, khotbah dan dakwah. Jadi adapun tujuan kita pada hari ini belajar materi yaitu tabligh, khotbah dan dakwah. Pada hari ini seharusnya kita harus ada tujuan. Apa tujuan kita mempelajari dakwah, tabligh dan khotbah? Yang pertama, nanti kita bisa atau Anda semua anak-anakku sekalian bisa menganalisis. Menganalisis itu artinya bisa mempraktekkan masalah khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat luas. Yang kedua, bisa peserta didik atau Anda semua bisa melaksanakan, jangan sampai nanti apalagi kita laki-laki itu harus bisa khutbah.
ceramah atau dakwah di masyarakat juga, begitu juga dengan penasihat perempuan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu atau Anda semua, kita semua harus mampu membentuk atau membuat khutbah itu sendiri untuk kita sampaikan di masyarakat. Nanti bagaimana supaya kita, itulah tujuan kita, materi kita pada hari ini, karena ini materi ini sangat penting di dalam masyarakat untuk menyampaikan atau mengajak demi kebaikan kita semua. Baik, itulah tujuan kita materi ini. Jadi kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu masalah tabligh, khutbah dan dakwah. Baik, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan materi kita, masalah dakwah, tabligh dan khutbah. Sekarang kita lihat video masalah tabligh, khutbah dan dakwah. Anak-anak tonton dulu, nanti kita diskusi bersama, kita lihat ya. Silakan tonton dulu video ini. ربك بالحكم وجادل قل عنه sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat. Sekarang bahwa inilah disebut dengan dakwah, tabligh dan khutbah. Jadi anak-anak mungkin sudah paham ya, sudah paham yang mana yang membedakan, mana yang dakwah, mana yang tabligh, mana yang khutbah. Jadi untuk cara ini, untuk saat ini, anak-anak sekalian silakan buat kelompok. Karena buat kelompok kita coba membuat satu khutbah. Jadi dua orang aja buat 3 kelompok. Nah, silakan hendaknya silakan berbangku saja dari belakang hadap ke belakang, depan tetap di belakang, apa yang depan hadap ke belakang. Ya, silakan 3 kelompok. Ya. Coba lihat. Waktu Anda mengerjakan untuk diskusi dikasih waktu 20 menit. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan. Tabligh dari tulisan ya.
Anak-anak sudah selesai semua, nak? Selesai? Sudah. Sudah. Sudah semua ya ini? Tablik? Sudah. Kalau sudah selesai, baik kita lanjut untuk mendiskusikan dari kelompoknya satu-satu. Ya, silakan kelompok tablik untuk mempresentasikan ke depan apa yang bisa Anda sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Jadi. Saya Yogi Widianita. Kami akan mempresentasikan apa itu tablik yang akan dibacakan oleh saudari Yofi. Berdasarkan apa yang telah kami cari, bahwa tablik adalah menyampaikan pesan secara lisan, disampaikan di ruang terbuka. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan seperti kawan-kawannya kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bunga Sila Lestari Nama saya Heri Effendi. dan kami mulai presentasi kami tentang khutbah yang akan dibacakan oleh Henry. Berdasarkan apa yang kami cari dan yang kami dapat, khutbah berdasarkan adalah penyampaian yang baik untuk masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah presentasikan bahwa Anda sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjelaskan hasil dari penyampaiannya masing-masing. Di sini saya alhamdulillah sudah benar semua, sudah menangkap semua. Jadi di sini saya sampaikan kembali bahwa di sini ada lihat kalau anak-anak lihat semua di depan, ya kita ada gambar. Ini ada disebut ada 3 kelompok gambar. Kelompok gambar yang pertama ada nama gambar tablik. Ya, ini gambar tablik. Tablik ini bisa perkumpulan orang banyak, ya kan? Bisa banyak tahu sendiri kalau banyak. Kemudian dakwah, bisa dilihat dakwah. Dakwah ini bisa di tempat orang banyak, bisa perorangan. Namanya berdakwah itu kita menyampaikan secara bisa kita sampaikan secara pribadi maupun kita sampaikan di masyarakat luas. Dan kemudian khutbah. Khutbah ini apa khutbah? Khutbah ini menyampaikan suatu yang baik, itu bisa tempatnya itu bertempat di mana? Bisa di waktu sholat. Ini terbatas. Kalau khutbah namanya khutbah terbatas, di mana terbatas? Dia bisa di waktu sholat. Seperti anak-anak mengatakan tadi, dari satu kelompok ada kelompok mengatakan di waktu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Inilah kelompok yang disebut dengan dakwah, ya, tablik dan khutbah. Nah dari ketiga ini tujuannya apa? Tujuannya bisa kita lihat dari apa? Tujuan yang dari tablik itu adalah menyampaikan kebaikan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian dakwah. Dakwah apa tujuannya? Tujuannya adalah sudah menyampaikan syariat-syariat kebaikan. Kemudian khutbah juga tujuannya adalah menyampaikan kebaikan. Inilah disebut dengan dakwah, tablik dan khutbah. Inilah dari sinilah semuanya bisa dilihat bahwa semua baik itu tablik, khutbah, dakwah adalah penyampaian
kebaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi hanya atau disebut dengan jamaahnya saja yang berbeda. Berbeda di mana? Kalau tabligh ini namanya tabligh itu kan besar. Itu tabligh besar di lapangan besar. Tapi kalau khutbah ini hanya terbatas waktu ada waktu tertentu batasnya. Tetapi kalau dakwah ini bisa dia waktunya tempatnya terbatas, bisa termasuk di dalam tabligh. Inilah materi kita hari ini. Ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan hari ini materi kita cukup. Bahwa besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang qada dan qadar. Silakan anak-anak nanti baca-baca dulu masalah qada dan qadar supaya untuk ke depan kita bisa melanjutkan materinya lebih cepat. Jadi untuk masuk ke materi pada hari ini ada yang ditanyakan? Baik, sebelum kita tutup materi hari ini, kita speaking dulu ya. Silakan Yopi untuk memimpinnya. Teman-teman mohon berdiri. SJP kita hari ini tentang 2 kali tepuk pramuka. 1, 2, 3. 2 kali tepuk pramuka. Apa masih semangat? Kita sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kita tutup materi kita hari ini dengan doa. Silakan Bapak untuk membaca doa penutup pelajaran kita hari ini. Jawab. Berdoa